Bagaimana berdebat dengan para munafik? Beberapa kali mungkin kita terjebak dalam debat, kadang malah terlihat tak berujung. Akhirnya malah terjadi saling tuding, saling hina, bahkan tak jarang kata-kata kasar terlontar. Biasanya salah satu pihak tidak mau kalah dan terus berargumentasi, bahkan terkadang membantah ilmu yang sudah ada dan memaksakan pahamnya sendiri. Meskipun pahamnya tersebut cenderung tak masuk akal dan terkesan berbelit-belit. Nah, jika Anda merasa pernah demikian, maka segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bisa jadi Anda terperangkap dalam 4 sifat munafik yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tertanam dalam dirinya 4 hal, maka ia benar-benar seorang munafik sejati. Dan barang siapa dalam dirinya terdapat salah satu dari 4 hal, maka dalam dirinya tertanam satu kemunafikan sehingga ia meninggalkannya. Yaitu pertama, apabila berbicara ia berdusta. Kedua, apabila membuat kesepakatan ia mengkhianati. Ketiga, apabila berjanji ia mengingkari. Dan keempat, apabila berdebat ia tidak jujur. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa beriman, lalu bagaimana cara kita ketika harus berada di dalam suatu perdebatan bersama para munafik? Haruskah kita mengalah atau terus berargumen dengan ilmu yang ada sampai orang tersebut tak bisa mengelak lagi? Berikut pemaparannya. Biasanya ustadz, penceramah atau dai menjadi orang yang lebih sering terlibat debat dengan para munafik. Sehingga ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini terkait sikap seorang dai dalam menghadapi orang-orang munafik. Allah berfirman yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Ibnu Jarir berkata bahwa sesungguhnya Nabi telah memerintahkan agar dia menyuruh yang ma'ruf pada hamba-hambanya. Termasuk dalam yang ma'ruf itu adalah segala ketaatan dan menyuruh berpaling dari orang-orang yang munafik. Jadi, bersikap dingin menghadapi orang-orang munafik adalah yang diutamakan, sebab Allah berkata bahwa memang seperti itulah tabiat mereka. Mereka akan tetap bersikap seperti itu hingga mereka mau mengubah apa yang ada dalam dirinya, yang kemudian berakibat pada turun tangannya Allah dalam mengubah hatinya dan mengubah sikapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika dikatakan pada mereka, marilah kembali pada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya, kamu pasti akan melihat orang-orang munafik itu menghalang-halangi kamu dengan keras. Quran Surah An-Nisa ayat 61. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak nasihat Syekh Utsaimin berikut ini. Beliau dalam As-Sawatul Islamiyah berkata bahwa cara berdebat lewat dakwah ada 3. Pertama, basyirah ala ilmi. Kedua, basyirah ala ma'du. Ketiga, basyirah ala dakwah. Pertama, basyirah ala ilmi, pengetahuan atau penguasaan atas ilmu. Ini jelas merupakan syarat dakwah pertama. Mengenai hal ini, Syekh Utsaimin berkata, beberapa orang menghukum sebagian perkara yang bukan merupakan kewajiban bagi perkara yang wajib. Sehingga apabila ia menjumpai seseorang yang berbeda pendapat dengannya, ia benci dan marah dengannya. Padahal pendapatnya sendiri telah menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Namun apabila pendapat seseorang sesuai dengan pendapatnya, ia pun mencintainya. Kedua, basyirah ala mad'u, pengetahuan atas objek yang sedang dibahas. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah di Yaman. Saat itu beliau bersabda, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Muttafaqun alaih. Kata-kata ini tentu bukan tanpa maksud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita mengetahui objek dakwah sebelum berdakwah padanya. Kita patut mengetahui tingkat ilmunya, kemampuan dalam diskusi maupun debat, dan sebagainya, supaya kita kemudian mampu mengambil hatinya dan mengajaknya pada Islam. Ketiga, basyirah ala dakwah, pengetahuan atas dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami diperintah supaya berbicara kepada manusia menurut kadar akal mereka masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Ini penting sebab tidak semua manusia memiliki standar yang sama dalam menilai perkataan orang lain. Pemirsa beriman,
Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, maka sekali-kali mereka tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sudah seharusnya kita berhati-hati dalam bersikap dan berujar, karena bisa jadi jangan-jangan selama ini kita mempunyai satu di antara sifat munafik tersebut. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat munafik sejati. Amin.